Yo, balik lagi bareng gua Bang Gulam, asikin aja coy. Di video ini gua mau ngucapin terima kasih banyak buat yang rekomendasiin band yang satu ini adalah band Signs of the Swarm. Ya, dengan lagunya yang sekarang adalah baru rilis mingguan, yaitu judulnya Lost Within Reflection. Nah, band ini sebetulnya dari, aduh gua nggak tahu, jadi ada negara bagian apa gitu nyebutnya, gua nggak begitu paham. Ya ini adalah dari negara bagian sebelahnya New York ya, di Amerika Serikat. Nah, band ini gue sempat dengerin beberapa lagunya yang bukan lagu ini, deathcore gitulah kayaknya ya. Gue lupa pastinya, udah beberapa hari yang lalu sebelumnya gue dengerin. Nah sekarang gue mau coba dengerin, gue pengen tahu, ya gue pengen tahu lebih banyak sih tentang band ini. Terus terang ini juga gue baru tahu banget ada band ini. Thank you banget yang udah kasih tahu gue ada band ini. Dan gue coba dengerin dah single terakhir mereka dengan yang judulnya adalah Lost Within Reflection. Yaudah, langsung kita dengerin kayak gimana band Signs of the Swarm. Halah. Asik sih intronya. Wih, mantep nih editing videonya. Editornya mantep nih. Shot edit, siapa tadi itu nama videografernya ya tadi? Enak sih, intronya enak ya. Siap. Wah langsung nih, gawat. Gila. Gila. Wah. Oh, lu dengerin fix sequelnya itu loh. Gila. Ih, gila. Sampai sejauh ini yang gue dengerin ini lebih ke death metal sih ya. Ini enak banget buat moshing ini. Belum, gue belum. Gila. Ih, drumnya loh. Lu tadi dengerin deh birama drumnya.
Capek coy, capek coy. Wah, pick sequelnya gila gak? Huh. Anjing. Oke, sebentar. Oke, kita bahas kali ini Signs of the Swarm dengan judulnya Lost Within Reflection. Musik dulu ya. Secara musik gue melihatnya ini lebih ke death metal sih. Kalau gue dengerin masih rasanya masih death metal, belum ke deathcore ya. Masih death metal, nyaris-nyaris ke extreme metal sih. Tapi enggak brutal, maksudnya ke brutal metal, tapi enggak banget ke brutal sih. Ya, masih death metal sih menurut gua kalau di lagunya ini, di musiknya ya. Riffnya sebenarnya kayak panjang tapi padat. Gimana sih? Ngerti nggak? Riffnya tuh panjang tapi padat gimana? I don't know, mungkin kepadatannya itu karena ketukan drum yang membuat itu jadi padat gitu ya. Tapi kalau dari gitar kayak gue dengerin sih panjang gitu secara musik. Dan gue sangat salut pada pick sequel yang dimainkan oleh sang vokalis. Banyak banget tadi mainin pick sequelnya. Ya udah kayak main brutal metal aja gitu. Brutal metal kan banyak main inhale ya, dia kalau di brutal metal kan secara vokal, dan ini mainan inhale-nya banyak juga sebetulnya di si vokalisnya di lagu ini gitu ya. So secara musik, kalau misalkan ini di live concert atau di gigs-nya ya enak banget gitu buat moshing, buat pogo sih nggak begitu ya, cuman buat moshing ini bener-bener enak gitu ya. Dan ya yang seperti yang gue bilang, secara musik ya gila sih. Dan gue suka bagian yang paling gue suka adalah intronya sih sebetulnya. Intronya sangat-sangat membangun, dan setelah intro kita dikasih breakdown langsung di situ. Itu luar biasa sih menurut gue bagaimana mereka meraciknya ya. So musik oke banget. Dan kalau dari visual gue cukup salut di bagian editingnya, yang bagian depan bagaimana dia memasking satu scene dengan scene yang lainnya. Kayak apa ya, kayak nggak begitu ketahuan loh, tiba-tiba udah pindah udah ganti scene kayak gitu ya. Luar biasa sih buat editor videonya kali ini. Luar biasa. Siapa sih editornya? Lu bisa cek di description boxnya video itu ya. Oke, itu secara visualnya menarik. Dan kalau di bagian tengah gitu, tengah ke belakang, kayak untuk editingnya kayak apa ya, yang pernah beberapa kali gue lihat dan gue review sebelumnya gitu. Ada beberapa video tuh kayak Betraying the Martyrs, kayak gitulah gaya-gaya editing videonya gitu ya. Betraying the Martyrs yang terakhir ya, terus sama apa ya, sleep apa gitu, gue lupa lagi banyak gameplay, udah pernah gue review juga. Oke, itu dari secara visual. Dan kalau dari liriknya, menurut gue yang akan bisa relate banget dengan lirik ini adalah lu yang mungkin belajar filsafat gitu ya, anak-anak filsafat ya, atau ya lu yang sering bertanya-tanya pada diri lo. Jadi kalau gua ngeliat ini
adalah filsafat banget sih menurut gue liriknya. Maksudnya ketika orang-orang filsafat, jadi kan filsafat itu kan inti ilmunya kan adalah mempertanyakan, ya kan? Correct me if I'm wrong. Jadi filsafat itu kan dasarnya mempertanyakan segala sesuatu hal. Nah, dia seperti judulnya, apa sih judulnya? Gue lupa lagi. Lost within reflection, hilang dalam refleksi. Ya menurut gue ini adalah apa ya, perwakilan, lagu ini perwakilan untuk orang-orang yang dia kayak hilang dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikirannya, dalam dirinya dia gitu, dalam benaknya. Gue sendiri kayak pernah ngalamin gitu, maksudnya sampai sekarang sih, maksudnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran gue terkait dengan kehidupan, misalkan ini ya, kehidupan dunia gitu. Kayak misalkan pertanyaan-pertanyaan gue, misalkan gini, apa yang sangat bisa membuktikan bahwa akhirat itu ada, kiamat, maksudnya yang benar-benar bukti bahwa hari akhir itu ada, bukan di kiamatnya ya. Kalau kiamatnya gue masih agak percaya bahwa itu akan terjadi. Maksudnya kerusakan dunia ya itu kayak lu udah bisa ngeliat lah tanda-tandanya bahwa bumi itu bisa benar-benar rusak kalau memang bumi ini kayak nggak dirawat dengan baik gitu. Itu benar-benar hancur bar. Itu ada kemungkinan bahkan kemarin aja ada penelitian bahwa ada kemungkinan matahari memang bisa terbit dari barat gitu kan, secara fisika. Nah itu tuh gue nggak begitu, maksudnya nggak begitu masih mempertanyakan. Ya ada ya sekitar 50% gue percayalah kalau kiamat itu ada. Cuman kehidupan setelah kematian yang gue pertanyakan. Apakah benar bahwa hari akhir itu atau surga atau neraka itu benar-benar ada? Apa yang bukti kuat apa yang bisa meyakinkan gua bahwa surga dan neraka itu ada? Bukan sekedar ayat-ayat kitab yang utopis gitu. Mau ayat Quran ataupun ayat Bible gitu ya. Gue belum baca ayat dari kitab-kitab yang lain sih, kitab Buddha Hindu gue belum baca. Tebal coy, lebih tebal daripada Quran dan ini apa namanya, Bible gitu ya. Kalau lo ya maksudnya hal apa yang bisa menjadi proof, yang bisa menjadi bukti bahwa surga neraka itu benar-benar ada, atau katakanlah kehidupan setelah kematian. Kalau dalam Buddha nirwana, apakah benar-benar nirwana itu akan ada setelah kita mati gitu kan? Bukti kuat apa? Nah itu yang masih gue pertanyakan. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain seputar dunia. Bahkan kepercayaan gue sendiri, agama gue sendiri masih banyak yang perlu dipertanyakan. Maksudnya dalam diri gue ya, dalam refleksi gue masih banyak hal yang harus gue pertanyakan gitu. Apa kayak ya apakah benar Muhammad itu adalah sosok yang nyata kayak gitu ya? Nabi Muhammad adalah sosok yang nyata, dia benar-benar waktu itu ada. Karena gue nggak bisa punya bukti yang kuat, karena maksudnya ya gue sama Nabi Muhammad nggak hidup sejaman gitu kan. Kalau mungkin cuman beda 2-3 abad mungkin masih oke lah. Ini udah 14-15 abad coy gitu kan jaraknya. Bukti kuat apa yang bisa meyakinkan bahwa Muhammad itu adalah sosok yang benar-benar nyata? Bukan hanya Muhammad ya kan, tapi juga Yesus, terus juga Siddhartha Gautama. Bukti kuat apa yang bisa meyakinkan gue bahwa mereka itu adalah orang yang memang ada saat itu gitu kan? Ya banyak peninggalannya itu adalah hal lain yang bisa menjadikan bukti gitu kan. Entah itu rambut, entah itu makomnya gitu kan. Makom ya, bukan makam. Ya kayak gitulah. Jadi nah lagu ini adalah refleksi tentang pertanyaan-pertanyaan kita yang selalu menghantui pikiran kita. I suggest you to forget my question ya tadi, yang pertanyaan-pertanyaan gue ya udah abaikan saja itu biar menjadi pertanyaan gue. Kalau lo mau jadi bahan refleksi lo juga silahkan, monggo gitu kan. Tapi buat gue kembali lagi ke lagu ini mewakilkan
kita yang selalu bertanya-tanya dalam diri kita, yang selalu berefleksi dalam diri kita tentang kehidupan ini. Terkadang ketika pertanyaan itu terlalu banyak ya, kayak gue juga ngalamin, ketika pertanyaan-pertanyaan itu terlalu banyak dalam pikiran kita, rasanya itu kayak udah tae lah gitu, kalau kasarnya gitu ya, tae lah dengan kehidupan ini, fuck dengan kehidupan ini gitu ya. Kayak udah rasanya udah kayak lost aja gitu, hilang gitu, dan rasanya udah kayak apa ya, kayak udah mau gila lah gitu istilahnya, ketika lu punya pertanyaan-pertanyaan lebih dari segudang gitu kan dalam otak lo. Ya lagu ini cuman di situ aja sih menurut gue, ngewakilinnya bahwa lebih ke situ, kayak lu udah nggak peduli lagi, maksudnya udah kayak pikirannya tuh udah capek gitu dengan segala pertanyaan yang ada tentang kehidupan ini gitu. Nah, gue nggak tahu apakah lagu ini apakah ada kaitannya dengan lagu-lagu yang lain dari albumnya dia. Jadi ini sebenarnya lagu lama ya, kalau dari albumnya ya, bukan maksudnya bukan music videonya yang lama, lagunya yang lama. Ini albumnya 2019 gitu, dan ini adalah di tracklist nomor 5 menurut yang mereka tulis ya. Gue sebenarnya belum ngecek albumnya sih, album terakhir mereka yang 2019 gitu. Dan ini adalah nggak tahu single keberapa yang mereka rilis, tapi di dalam tracklistnya itu adalah yang kelima, yang gue baca di description boxnya lagu ini. Ya udahlah, gue rasa segitu aja untuk pembahasan Signs of the Swarm. Sekali lagi thank you buat yang udah rekomendasikan band bagus ini, band yang mungkin nggak terlalu banyak penggemarnya. Hanya beberapa orang yang bisa menemukan ini band ini. Thank you banget yang udah rekomendasikan. Gue lupa siapa, banyak banget coy yang komen di video-video gue, jadi nggak bisa, gue nggak bakalan inget ya siapa satu-satu untuk siapa yang rekomendasikan ini dan itu. Ya udah, kalau lu punya rekomendasi band-band yang nggak begitu populer, nggak begitu band-band indie lah ya, indie metal yang nggak di label mainstream metal, lo boleh rekomendasikan ke gua band-band yang tidak populer tapi bagus banget. Tolong rekomendasikan ke gua gitu ya. Thank you, dan lo juga boleh mampir lah ke channel gua kalau buat lo yang baru. Gue banyak banget bahas nge-review lagu-lagu yang sebenarnya isu-isunya yang diangkat yang sangat menarik, yang buat dibahas, buat kita diskusikan. Ada mulai dari mental illness, konspirasi, teologi, filsafat juga kayak ini nih, terus dan yang lain-lainnya. Ya udahlah, segitu aja ya. Thank you, bye.